Hello，Alhamdulillah，我回来了，耶！现在呢3:43，我刚刚早上去医院，阿妈做完血之后，我带阿妈去菜市场买菜，买很多菜，就是买猪肉，买toya菜，买那个。Jadi memang di PT itu belajar bahasa dasar itu memang penting ya, tapi belajar di PT itu nggak usah terlalu pusing lah, karena pas nyampe di Taiwan itu bedanya itu 180 derajat. Tinggal kita berani ngomong aja, nggak bisa ngomong, jangan takut salah ngomong, tetap ngomong. Jadi tidak bisa bahasa sebenarnya tidak masalah juga sih, karena kadang Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Babinita Sari, wong Cilacap borang apa kebenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin rabbal alamin. Jadi ini udah jam 8:07. Aku hari ini mau pergi ke rumah sakit untuk nganter Simbang ngambil sampel darah ya. Dan ini aku lagi masak telur. Masak telurnya itu unik ya. Jadi air dingin, masukin telurnya, terus diputer-puter kayak gini. Kalau udah mendidih itu disetting dengan timer 3 menit aja. 1, 2, 3. Nanti kalau udah mendidih, baru aku pencet tombol start. Jadi kayak gini itu kuning tengahnya itu bisa cantik di tengah dan gak terlalu mateng. Jadi kalau misalkan udah 3 menit nyampe waktunya itu direndam aja pakai air panas ya teman-teman. Puter-puter kayak gini. Dan tadi aku juga udah masak nasi karena takutnya nanti pulang dari rumah sakit itu siang nasinya belum mateng. Jadi aku tadi masak nasi dulu. Mohon maaf ya, openingnya selalu di dapur ya, karena memang Bobby jarang libur, jadi openingnya selalu di dapur. Nanti deh kalau Bobby libur pasti divideokan kok. Karena momen spesial ya, jarang-jarang libur, jadi selalu aku videokan kalau nggak ngedrop kamera nih. Tadi Mbak Nini udah tak bangunin tapi belum bangun, masih ngulet-ngulet ya, biarin aja dulu. Oke teman-teman, aku tak lanjut masak telur dulu, terus lanjut ngurusin Mbak Nini. Abis itu aku bawa kalian naik MRT ya, karena hari ini aku mau naik MRT bareng Mbak Nini. Jangan di skip videonya ya. Here's the transfer level.
pulang dari rumah sakit on the way ke pasar.国高一个才45，安尼115，115国高一个才80，安尼195，1你5包。好啦好，来，安尼我知我先找你。好，195来，我305。谢谢。来收你50。来，切细丝。阿饼要吗？嘿，Hello， Alhamdulillah， 我回来了，耶！现在呢，3点43分钟。我刚刚早上去医院，阿嬷做完血之后，我带阿嬷去菜市场买菜，买很多菜，就是买猪肉，买豆芽菜，买那个什么很多啊，反正买很多啊，一大包。然后到家之后呢，我们就自己先吃，因为阿公阿嬷都是吃便当，所以我在后面吃那个。我刚刚去菜市场买那个叉鸡翅膀，我买五个就是100，如果买一个25，所以我干脆买5个就好了，买5个就是100。然后我到家了，我要吃饭的时候，我就抹那个辣椒跟蒜头，糖、味精。然后我就放一点油，没有放油也可以，我只是比较有那个油的味道，就是刚好这边有那个椰子油，我就放一点椰子油，就比较香，比较好吃。然后那个鸡翅膀跟辣椒我拿来那个备饭一起吃，这样就很好吃，因为我们印尼人就喜欢吃辣的。我刚刚弄了豆芽菜，弄了老半天，弄一盆豆芽菜，弄了老半天，天哪！还有我弄葡萄已经拿出去了，拿出去给那个客人，因为今天有客人来，就是阿嬷的朋友来，我已经洗出去，已经擦干，因为这边的习惯就是洗碗东西、洗碗水果，尤其是葡萄要擦干，用纸巾擦干才不会有水的那种。比较没有那么快坏掉，如果放冰箱，比较不会那么快坏掉这样子。然后我之前，我其实要想跟你们讲，我之前有一个露营，就是比较久，好像是2020的时候，对，好像我忘了多久的时间。反正之前我已经有一个露营很久了，有人说。我很骄傲，就是说我自己以为自己很厉害，自己以为我没有说很厉害，我只是会说我会讲国语，虽然没有很清楚，至少听得到老板讲什么这样子。然后那个人就生气，对不起，因为你可能不认识我，你才会对我生气。Ya, tadi aku break dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau tadi kepotong videonya karena aku disuruh ngeberesin ini. Nanti mau masak sup ayam sama bikin kue tiaw goreng pakai daging babi. Aku nanti malam mau makan pakai ayam goreng lagi. Jadi kalau misalkan mau ke Taiwan itu tidak bisa bahasa, tidak masalah. Karena nanti kan di PT itu di Indonesia kan pasti belajar ya, kata-kata dasar itu pasti belajar. Aku dulu sama kayak kalian tidak bisa bahasa. Sekarang bisa bahasa karena dulu aku latihannya ekstrim di Taiwan. Yang pertama kali itu dapat majikan yang galak dan harus mewajibkan memakai bahasa Mandarin. Biarpun dulu ada 2 orang, tapi tidak boleh memakai bahasa Indonesia yang biasanya kita gunakan gitu ya. Terus di sana itu aku belajar bahasa secara otodidak. Jadi memang di PT itu belajar bahasa dasar itu memang penting ya. Tapi
belajar di PT itu nggak usah terlalu pusing lah, karena pas nyampe di Taiwan itu bedanya itu 180 derajat. Kayak misalkan bahasa di PT seperti apa, di Taiwan seperti apa, beda ya. Jadi tinggal kita berani ngomong aja, nggak bisa ngomong, jangan takut salah ngomong, tetap ngomong. Jadi meskipun kalian salah ngomong, nggak bakal bikin kalian kurus kok, nggak. Dimarahin itu wajar ya, nanti kalau misalkan udah 2 bulan, 3 bulan pasti bisa kok. Tadi ada yang ngatain aku sombong, apa belagu apa gitulah, lupa aku gimana komentarnya tadi, pokoknya gitu-gitulah. Sebenarnya bukan berarti aku sombong ya, tapi aku pengen sharing aja sih sama kalian gimana bekerja di Taiwan. Tidak bisa bahasa sebenarnya tidak masalah juga sih, karena kadang ada orang yang satu rumah itu cuma sama pasien, dan pasien juga tidak bicara gitu ya, tidak bisa ngomong, udah lumpuh, udah makannya pakai selang gitu. Jadi bisa atau tidak bisa bahasa itu kadang ya antara penting dan tidak. Kalau ada majikan yang baik, gak bisa bahasa nggak masalah, yang penting bisa ngurusin kakek nenek gitu ya. Kalau misalkan majikan yang bawel, jahat gitu, bahasa itu diperlukan sekali ya, apalagi kalau buat ngelawan mereka nih. Jahatnya di sini, kalau misalkan dapat majikan cerewet, kitanya nggak bisa bahasa, nggak bisa ngomong, itu kita sendiri yang mangkel, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, mau ngelawan pakai bahasa apa, pakai bahasa isyarat nggak mungkin gitu kan. Jadi ya lebih baik bisa bahasa sih. Kalau misalkan udah nyampe Taiwan, harus berani ngomong, harus belajar ngomong, jangan takut-takut ya, karena nggak bakal digigit sama majikan kalian ya, paling dibentak, diomelin. Dulu aku juga gitu, sama, nggak bisa, ina-inu, bingung. Dulu kan aku di PT tuh ngerasa pinter ya, karena di PT itu kayak ibaratnya jadi CC kelas. CC kelas itu kayak hampir nggak pernah dihukum, karena setiap kali hafalan kosakata itu, kosakatanya aku nggak pernah lupa, jadi nggak pernah dihukum. Nah di situ guru aku malah mengira aku udah X. Ternyata aku belum X waktu itu, aku belum X manapun, aku bener-bener non, baru pertama kali ke Taiwan. Tapi pas nyampe di Taiwan dikatain goblok. Aku dulu pertama kali ke Taiwan itu sering banget dikatain goblok, nggak punya otak apa gitu kan. Kamu belajar nggak sih di PT gini. Pas nyampe Taiwan bener-bener ya Allah, udah mana dapat majikan jahat, nggak bisa bahasa, kan lengkap sudah penderitaanku. Dulu ngambil sedotan, ngambilnya selang. Kalau sedotan itu kan sikuan, kalau selang suikuan. Jadi yang beda itu cuma kata depannya aja. Suikuan kan sikuan. Suikuan itu selang, sikuan itu sedotan. Jadi aku salah ngambil, ya Allah ya Robbi. Itu aku dulu kayak gitu. Banyak suka dukanya kalau belum bisa bahasa sih. Jadi kayak kita salah-salah ngomong, salah-salah ngambil, salah-salah kerja. Ya antara penting dan tidak itu. Semoga kalau yang bahasanya masih susah dapat majikan yang baik ya. Tak doain dari sini jangan punya nasib jelek kayak aku dulu. Tapi aku bisa dibilang punya nasib jelek, tapi di sisi lain aku bisa bahasa, bisa kerja, bisa berani gitu ya. Jadi banyak positifnya juga sih sebenarnya. Jadi nggak melulu tentang kejelekan yang aku ceritakan. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang aku terima dari pengalaman pertama aku bekerja di Taiwan. Alhamdulillah. Dan aku mau pamit dulu ya teman-teman, karena ini sudah sore. Aku mau masak dulu buat kakek nenek. Nanti aku mau nganterin makan juga ke rumah anaknya mbah nenekku di Jiangsu sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.